Suara Sri Gonco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suara Sri Gonco, satu suara seribu makna. Di sini saya sebagai host, nama saya Riza Anugrah. Pada kesempatan ini, awal dari podcast Sri Gonco, Suara Sri Gonco, kami punya narasumber yang sangat penting. Halo Bapak Didit Pujileksono. Halo Bu. Bapak Didit ini selaku Kepala Desa di Desa Sri Gonco. Bagaimana Bapak kabarnya? Baik sekali. Ibu gimana, sehat juga? Alhamdulillah sehat Bapak. Mungkin nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bapak selaku Kepala Desa. Pasti akan menguasai berita-berita di Sri Gonco Bapak. Insya Allah siap. Yang pertama mungkin saya akan ajukan motivasi Bapak untuk menjadi Kepala Desa atau bergelut di politik di desa itu. Siap, motivasi siap. Bapak awal itu apa? Baik, terima kasih Bu Risa sudah memberi kesempatan kepada kami di podcast ini. Salah satu untuk kami bersosialisasi di dunia maya ya, khususnya untuk podcast Suara Sri Gonco ini. Tadi pertanyaan tentang motivasi kami selaku Kepala Desa dan sebelum jadi Kepala Desa itu motivasinya apa untuk mengabdi di desa. Sebenarnya motivasi yang pertama, yang paling utama itu dari kami adalah orang tua. Yang paling membuat saya ingin mengabdi di desa itu adalah orang tua, ya bapak dan ibu. Tapi wabil khusus untuk ibu, karena memang ridho beliau itu yang insya Allah mengantarkan saya menjadi Kepala Desa Sri Gonco. Dan tentunya tapi kami karena dari kecil kami itu dipaparkan atau dikenalkan oleh orang tua kami dengan masyarakat atau civil society di desa. Jadi tumbuhlah itu dari kecil sampai remaja sampai dewasa. Akhirnya kami mempunyai empati untuk memperbaiki ya, intinya untuk pemberdayaan dan mengabdi di desa, khususnya Desa Sri Gonco. Seperti itu Bu. Dan alhamdulillah kami di tahun 2021 di tanggal 23 Desember kami dilantik. 21 Desember kami dilantik. Alhamdulillah kita sampai 4 tahun berjalan ini. Semoga amanah ini selalu diberi rahmat Allah SWT. Seperti itu Bu ceritanya. Berarti sebelum Bapak menjadi Kepala Desa sudah berkecimpung di politik di desa ya Pak? Ya seperti itulah Bu. Ya, selanjutnya tantangan terbesar nih Pak, kan jenengan sudah menjadi Kepala Desa nih. Tantangan terbesar yang jenengan hadapi itu apa ya Pak? Nah, kalau bilang tantangan sebenarnya bukan tantangan ya Bu, tapi lebih ke challenge. Jadi lebih ke apa ya, kayak ya benar ya tantangan ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang tantangan ya bukan, maaf ya ini kalau mungkin masyarakat desa, khususnya masyarakat Desa Sri Gonco mendengarkan, tantangan terbesar di kepemimpinan kami adalah mensatukan satu visi satu tujuan. Jadi antara pemerintah desa, masyarakat, dan perangkat dan lembaga-lembaga untuk mensatukan satu tujuan. Jadi membawa satu gerbong, satu tujuan, satu visi itu, ya itulah tantangan terbesarnya. Karena memang kan jujur kami sudah menganalisis sebelumnya, mengkaji, memang masyarakat Sri Gonco itu kebanyakan di zona nyaman, itu comfort zone. Nah, kita tidak boleh mengejustifikasi yang bagaimana, yang negatif, bukan. Karena memang masyarakat Sri Gonco itu ya desa yang Malang Selatan, paling selatan, berbatasan dengan Australia Bu. Terus kemudian dengan kota pun jauh, akhirnya lebih ke zona nyaman. Nah, kami mempunyai visi yaitu meng-create atau menggali potensi Desa Sri Gonco yang sangat luar biasa ini, dan tentunya kami harus punya tool-tool program-program bagaimana cita-cita kami ini sebagai amanah rakyat ini untuk memajukan Desa Sri Gonco dengan berbasiskan potensi desa. Nah, itulah dari comfort zone dari berpindah ke zona nyaman itu yang menjadi tantangan terbesar kami untuk mensatukan satu tujuan, satu visi di gerbong yang sama, seperti itu. Seperti itu, Bu. Berarti cara mengatasi untuk menjadikan satu visi dan misi itu dengan program-program ya, Pak? Nah, ya, take action-nya kan di situ, Bu. Karena kalau kita nggak ada program, berarti kita tidak bergerak. Tapi juga tidak bisa menjamin, Bu, program itu bisa mengena di hati masyarakat. Karena
maaf ya Bu ya, ini ya curhat, sekalian curhat, karena memang di desa itu, kepala desa kalau sudah berhasil itu sudah membangun infrafisik. Nah, padahal di desa itu tidak hanya infrafisik dan tidak hanya infrafisik, juga ada infrastruktur non fisik. Apa itu infrastruktur non fisik? Yaitu tentang pemberdayaan, kewirausahaan, kepemudaan, tentang perkembangan anak, perlindungan perempuan, terus kemudian UMKM dan banyak lain seperti itu. Dan fisik itu hanya salah satu secuil dari pembangunan pemberdayaan masyarakat desa seperti itu. Nah ini Pak, dari beberapa program yang Bapak sudah laksanakan, apakah ada perubahan dari awal hingga saat ini untuk Desa Srigonco? Nah, kalau ngomong tentang perubahan hasilnya, kalau kami punya salah satu adigium atau apa, maksudnya kalau dalam bahasa kami itu ada perumpamaan bahwasanya yang bisa menilai seseorang itu adalah cermin. Jadi bukan kita sendiri. Cermin itu adalah masyarakat. Tapi kami bukannya sombong atau bagaimana, tapi nilai apa ya? Penilaian kami, pemerintahan kami itu dinilai dari perkembangan kita terlihat di masyarakat. Jadi masyarakat lebih tahu tentang pemerintahan kita terbuka seperti apa, kemudian kita lewat medsos seperti ini akhirnya terbuka pemerintahan bagaimana, kebijakan-kebijakan bagaimana, terus kemudian kita di-reward oleh pemerintahan pusat, oleh pemerintahan provinsi, oleh pemerintahan kabupaten. Itu memang salah satu indikator poin penilaian kita lah. Untuk keberhasilan kami memimpin Desa Srigonco selama 4 tahun ini. Itu salah satu. Tapi semua itu kalau masyarakat tidak bisa menerima itu percuma, seperti itu. Makanya harapan kita sebenarnya bukan tidak menyalahkan masyarakat, tidak. Sebenarnya kita harus menyampaikan persepsi, satu tujuan, satu visi tadi, biar apa yang kita cita-citakan sama pikirkan itu bisa diterima oleh masyarakat. Intinya semesta desa, masyarakat, pemerintah, lembaga desa, dan ya seluruh masyarakat wilayah desa seperti itu. Memang saya juga ikut berjalan ya Pak. Desa Srigonco memang ada banyak perubahan, artinya juga diberikan reward dari kecamatan, kabupaten, bahkan di luar. Desa Srigonco sudah mulai dikenal. Ya. Nah ini Pak, sedikit mungkin Desa Srigonco kan mempunyai potensi di alam dan budaya yang banyak nih Pak. Strategi Bapak untuk mengembangkan potensi lokal ini bagaimana Pak? Ya, ini agak khusus di dampak ekonomi. Berarti intinya peningkatan ekonomi masyarakat ya. Tapi sebelum itu kami ingin bercerita sedikit, mungkin ini agak panjang sedikit ya. Semua itu sebenarnya kita punya suatu rencana. Jadi kita tuh sebelum menjabat pun kita sudah punya visi misi dan rencana jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah lah. Tapi di awal itu kami sangat-sangat rigid. Tapi sudah rigid itu terlalu terlalu memaksakan untuk terlalu berkecepatan tinggi. Akhirnya kami aplikasikan di kepemimpinan tahun pertama kami, tahun kedua, ternyata masyarakat itu maunya itu tidak cepat, tapi pelan-pelan saja tapi pasti seperti itu. Akhirnya di tahun 2024 ini kemarin kita rubah cara berpikir kita, cara kerja kita, tapi bukan merubah seluruhnya ya. Tetap rencana yang sudah kita buat di sebelum menjabat sampai kita jawantahkan di RPJM desa, itu kita tetap pakai, tapi kita tambah dengan mapping potensi desa. Jadi kemarin kita sudah punya mapping potensi desa, ada 9 indikator, itu cantolannya itu ataupun arahnya itu kita ambil dari regulasi kementerian. Dan sudah 9 indikator itu ada tentang tadi disebutkan Ibu, ada potensi wisata alam, terus kemudian ada kewirausahaan, ada ekonomi, ada pemberdayaan, terus ada kepemudaan, ada hukum, terus kemudian ada pemerintahan desa, terus kemudian ada perlindungan anak dan perempuan, dan terakhir ada UMKM seperti itu. Jadi infrastruktur, dari kewirausahaan masuk di UMKM. Jadi di situ sampel itu nanti dianalisis itu, di kajian itu nanti akan kita soundingkan, akan kita barengkan dengan RPJM desa kita, biar nanti lebih mengena kepada masyarakat lagi. Soalnya kenapa Bu, mapping ini nanti akan menggambarkan analisis
langsung di lapangan, karena kemarin kita juga survei ke lapangan dengan beberapa responden. Jadi keinginan masyarakat itu bisa kita jawantahkan dalam bentuk naskah akademik. Itu salah satu nanti bisa rekomendasi kebijakan kita untuk meng-create program-program yang ada di desa. Karena kenapa? Kami kemarin merasa 1 tahun 2 tahun ini masyarakat itu yang kita aplikasikan itu sudah mengena, tapi belum 100% itu belum, hampir 70% hanya 70% itu kenanya. Dan harapan kita 20%, 30% ini biar kena semua bagaimana, akhirnya kita tambah dengan mapping potensi desa tadi, seperti itu. Kalau bicara soal wisata alam, wisata budaya, Bu, kita sudah membentuk suatu badan, yaitu izin ini kita ngomong-ngomong ya ke belakang ya. Di tahun kepemimpinan pertama saya itu kenapa kok kami gencar-gencarnya membangkitkan atau menghidupkan bahkan membuat lembaga-lembaga desa sesuai dengan Permendagri 18, itu karena kita tidak bisa bekerja sendiri, kita butuh suatu jaring-jaring lembaga untuk mendistribusikan kewenangan desa yang hampir 144 kewenangan desa di Undang-Undang Desa. Itu bahkan kita tidak mungkin bisa sendiri. Akhirnya kita strategi pertama kita membentuk lembaga-lembaga desa, ya ada BUMDes, ada create lagi PKK, ya, terus kemudian ada KIM ini, kelompok masyarakat ini, dan ada forum komunikasi ulama, terus kita membangkitkan lagi peran LPMD, kita membuat Karang Taruna, karena dulu vakum terus kita buat lagi, akhirnya kita bentuk Karang Taruna Jakarta, apa lagi ya, lembaga adat yang salah satunya nanti sebagai apa ya, rumah bagi budaya adat istiadat Desa Srikonco. Nah, disitulah Bu, di tahun pertama kita membentuk itu tujuannya untuk membagi kewenangan dari pusat ini, dari amanat undang-undang ini untuk didistribusikan kepada masyarakat, seperti itu. Dan di tahun kedua kita trial and error-kan di masyarakat, kita aplikasikan di masyarakat, ya diterima cuma belum maksimal. Akhirnya di tahun 2023 kita berpikir kita menemukan satu rumus, yaitu mapping potensi tadi. Di 2024 kita laksanakan dan alhamdulillah kemarin sudah selesai survei. Insyaallah ini di bulan ke-7 bulan ke-8 kita hasil survei itu kita legitimasikan lewat diskusi publik, seperti itu. Ini harapannya nanti di periode kami yang alhamdulillah ditambah 2 tahun di Undang-Undang Desa Perubahan kemarin, semoga nanti di tahun 2029 Srigonco itu dari 2021 akhir sampai 2029 nanti perkembangannya bisa sampai 70-75%. Amin amin. Nah. Kita doakan bersama ya warga Srigonco. Siap, terima kasih. Berarti potensi-potensi yang sudah di mapping ini nanti dengan aturan-aturannya akan berdampak untuk ekonomi warga Srigonco ya Bapak? Nah, bisa dibilang seperti itu Bu, cuma tergantung dari kita. Maksud kita itu bukan hanya saya, dari masyarakat juga. Itu masyarakat mau menerima itu atau tidak. Karena kenapa Bu? Jadi semua kita melakukan pemberdayaan, pembinaan, pembangunan itu muaranya pasti peningkatan ekonomi. Nah, makanya karena izin kami rasa untuk peningkatan ekonomi itu tidak bisa instan. Karena kenapa? Kalau instan itu pasti akan cepat selesai. Nah, makanya harus long term atau apa, sustainable, harus jangka panjang ditatanya seperti itu. Atau pelan-pelan tapi pasti Nah, ya. tadi itu pelan-pelan tapi pasti di situlah Bu, seperti itu. Untuk setiap proses pembangunan di desa, Bapak sendiri melibatkan pemuda desa ya Pak? Untuk salah satunya untuk mengambil keputusan, itu prosesnya gimana sih? Nah, jadi gini Bu, kami mengedepankan tentang musyawarah ya, karena juga amanat undang-undang, undang-undang desa itu musyawarah desa adalah majelis tertinggi di desa, pengambil keputusan di desa. Karena itu setiap ada forum grup diskusi, small group diskusi, musyawarah dusun, musyawarah desa, kita ingin selalu melibatkan peran pemuda untuk menjaring suara-suara aspirasi dari pemuda. Karena kan Ibu tadi menyebutkan di awal kan satu suara sudah makna ya. Makanya di situ sebenarnya kita harapannya hadirnya pemuda di musyawarah seperti itu akan bisa menyalurkan aspirasi apa yang jadi keinginan pemuda. Karena kenapa? Di musyawarah desa itu nanti bisa kita legitimasikan legalitasnya lewat musyawarah desa seperti itu. Dan di musyawarah desa kita bisa membuat program, karena APBDes anggaran desa itu tidak bisa kalau kita tidak lewat musyawarah desa seperti itu. Makanya izin Bu, lewat podcast ini harapan kami, ayo peran pemuda kita bangkit, karena memang
generasi panjenengan, generasi pemuda, Gen Z, Gen Alpha ya, di sini adalah harapan terakhir kita nanti di masa depan, seperti itu. Penerus ya, Pak? Ya, benar, Bu. Nah, Pak, di era sekarang kan serba digital ya, Pak? Apa-apa itu pasti di media ya. Siap. Terus ada inovasi teknologi atau digitalisasi yang diterapkan di pelayanan desa? Nah, siap. Kalau untuk pelayanan, kita ini masih gini, sebenarnya kita dari awal pertama menjabat, kita mengedepankan digitalisasi. Tapi karena hardware, software, khususnya internet lah ya, karena kita bilang digitalisasi pasti berhubungan dengan internet. Internet di kita kurang support, kemudian SDM-nya juga untuk gawai itu kurang, apa ya, bukan kurang memahami ya, jadi belum cosi, belum pilihannya lah, karena masyarakat desa itu masih yang konvensional dan lain-lain seperti itu. Kalau ngomong digitalisasi kan harus one click, one system, satu hasil seperti itu. Nah, ternyata belum bisa, akhirnya kita sosialisasikan pelan-pelan dulu. Nah, akhirnya kita breakdown, digitalisasi itu kita breakdown, salah satunya ya ini, podcast ini yang kita kedepankan. Nanti tahun ini lewat juga social mapping tadi, lewat analisis, kita lihat nanti di naskah akademiknya, masyarakat mampu nggak sih, siap nggak sih untuk kita laksanakan pelayanan secara digitalisasi. Karena saya melihat dari referensi-referensi, Bu, kalau misalkan pelayanan publik itu digitalisasi, jadi kita harus siap, benar-benar siap dari masyarakat, dari pemerintahan desa, dari sistem, dan dari hardware software-nya, seperti itu. Saya tidak mau nanti kita sudah mengeluarkan biaya banyak, bahkan bisa puluhan juta, ratusan juta, Bu, tidak terpakai dan akhirnya muspro, kalau bahasa Jawanya muspro, tidak terpakai, seperti itu. Berarti harapan kita pelan-pelan dari podcast ini, kemudian dari aplikasi nanti yang kita yang kita kaji ini, ya contoh kayak ya saya nggak menjadi aplikasi desa banyak seperti itu, kita kaji yang cocok bagaimana, semoga nanti di tahun ini kajian itu selesai, nanti di 2026 akan kita realisasikan, seperti itu. Wonten, Bu. Mungkin masyarakat pada saat ini masih di zona nyaman tadi ya, Pak? Ya, Jadi mungkin di pelayanan masyarakat itu masyarakat masih ingin langsung bertatap muka dengan perangkat ya, desa. benar, Bu, benar. Ini benar, Bu. Soalnya kenapa ya? Masyarakat kita kan ya mayoritas Jawa ya. Javanis itu kan tepo sliro, silaturahmi seperti itu. Kalau enggak ketemu tidak enak seperti itu, Kurang greget ya, Pak? greget, sungkan. Jadi ya mungkin di situ yang perlu kita kaji lagi dan tidak menghilangkan. Nah, itu bagaimana nanti seperti itu. Benar-benar harus kita kaji. Soalnya takutnya nanti salah kebijakan seperti itu. Ini saya mau tanya nih, Pak. Oke, Bu. Di konteks membangun harapan masyarakat, ini ada makna sedikit merajut asa. Menurut Bapak itu apa sih? Jadi mungkin saya punya mimpi jadi kepala desa itu bukan hanya sekedar mimpi di siang bolong, Bu. Jadi saya ingin merajut asa, mempunyai cita-cita, tanah kelahiran ini bisa menjadi gaungnya Indonesia, bahkan ya gaungnya internasional dengan potensi-potensi yang ada, dan dengan lelah kami, katakanlah perjuangan kami untuk membangun desa ini, semoga Sri Konco bisa sadar bahwasanya Sri Konco itu luar biasa di Indonesia, seperti itu. Wah, itulah merajut asa ke depan, seperti itu, Bu. Nah, mungkin saya mau tanya, Bu, Ibu sebagai perempuan lah ya, juga orang Sri Konco, juga katakanlah stakeholder di Sri Konco, mungkin pandangan Ibu tentang Sri Konco bagaimana, seperti itu. Nah, ini kan nanti saling sharing juga dari sisi perempuan, seperti ini itu. Jadi sharing ya. Gimana, Bu? Kalau menurut saya sebagai perempuan ya, di Sri Konco sekarang sudah banyak perkembangan ya, Pak. Terutama tadi ada anak muda itu ikut berpartisipasi atau memberikan suara di setiap pembangunan desa. Itu sangat penting. Apalagi kami perempuan, kadang di mata masyarakat itu kami hanya perempuan biasa. Nah, tapi kami punya inovasi, Bapak. Banyak inovasi atau kami istilahnya kami dengan laki-laki itu hampir setara, Bapak. Jadi kami ingin juga membangun desa, suara kami didengar desa itu, dan yang saya rasa untuk saat ini
itu digunakan. Siap, Bu. Jadi saya setuju, Bu, dengan statement Ibu. Jadi karena kami berpedoman bahwasanya perempuan itu adalah guru terbaik di keluarga, guru terbaik di awal anak hidup, dan guru terbaik bangsa, seperti itu. Makanya Berarti saat ini saya ya, selain jadi host jadi guru ya, Pak. ya soalnya kenapa, Bu? Anak lahir itu pasti ibunya. Terus apa? Pe penegak apa ya, katakanlah keberhasilan keluarga itu tergantung dari perempuan. Terus keberhasilan dari laki-laki juga tergantung dari perempuan. Makanya Bu, mohon dengan hormat dibantu kami nanti untuk membuat suatu lembaga tambahan. Ini untuk mengkaji tentang bukan mengkaji ya, sebagai rumah bagi perlindungan anak dan perempuan. Karena anak adalah harapan bangsa, perempuan adalah pelindung pelindung generasi bangsa, seperti itu. Jadi kemarin kita sudah dapat pelatihan dari UNICEF Indonesia dan Kemendes dari Direktur Jenderal Sosialisasi Desa dan Kebudayaan tentang perlindungan anak berbasis masyarakat. Ini insya Allah akan kita sosialisasikan dulu dan tetap harus kita kaji, Bu, karena saya memang tipenya orang yang sering mengkaji. Saya banyak pertimbangan seperti itu nanti biar bisa teraplikasikan lewat tambahan lembaga desa, seperti itu. Terima kasih, Bu. Jadi semoga ada banyak perempuan seperti Ibu di Sidoarjo dan tentunya perempuan seperti Ibu hanya untuk saya saja, seperti itu. Ya, seperti itu, Oke, Bu. kembali ke topik ya, Ya, Bapak. siap. Dari program-program yang Bapak jalankan, Bapak membangun komunikasi dengan dan kepercayaan di masyarakat itu seperti apa? Dari program-program banyak nih, Pak. Nanti Bapak komunikasi dengan masyarakat kalau program ini bagus buat ini atau gimana? Cara Bapak komunikasi itu seperti apa? Sebenarnya saya tuh suka dengan tim. Jadi saya tidak bisa sendiri. Dan untuk membangun tim sebagai capacity building ya, maksudnya tim yang super work team ini memang perlu proses, Bu. Tapi tipe saya bukan orang yang individualis. Saya seorang yang tim seperti itu. Dan ini saya bangun komunikasi dari dalam dulu, internal dulu. Saya juga jujur, internal kita juga tidak sempurna, tapi alhamdulillah sudah cukup baik, tinggal menyempurnakan. Nanti ini sebagai wadah untuk membantu perantara informasi, mendistribusikan informasi niat baik kami untuk desa kepada masyarakat. Dan tentunya seperti mohon maaf, Ibu kan tahu bagaimana kami cara komunikasi saling tukar pikiran dan saling bagi tugas. Contoh kalau kami pergi ke luar untuk mencari channel dinas, untuk mencari channel NGO, untuk mencari channel swasta, Ibu membantu kami untuk merangkul masyarakat, memberitahu masyarakat bahwasanya desa sudah melakukan ini seperti itu. Jadi tidak bisa sendiri, Bu. Jadi komunikasi kami karakternya adalah super team, itu. Berarti selain Bapak ini di bawah Bapak banyak tim-tim ya, Pak? Siap. Yang berjalan sesuai dengan arahan Bapak ini. Ya, intinya bukan ya pasti arahan, cuma yang penting satu tujuan, satu visi, satu gerbong tadi. Kalau enggak itu sulit juga seperti itu. Nah, Pak, momen paling berkesan selama menjabat sebagai kepala desa di Srigonco apa? Momen yang membuat Bapak bangga nih, oh saya kepala desa Srigonco. Momen yang saya paling bangga adalah tetap didampingi oleh wanita terhebat dan keluarga terhebat, keluarga besar ya, keluarga kecil, terus momen melihat senyum masyarakat, momen melihat senyum anak-anak, perempuan, laki-laki, kalau saya sudah melaksanakan program. Itu, Bu, momen yang tidak bisa dibeli dengan suatu barang ataupun uang ataupun apapun, ya itulah momen di mana kami sudah melaksanakan program dan disambut dengan senyuman dari masyarakat, baik itu perempuan, laki-laki, anak-anak, tua, muda. Itulah momen yang selalu menjadi charge energi kita untuk membangun Desa Srigonco seperti itu, Bu. Berarti program-program berhasil itu Ya. membuat Bapak bangga ya? Ya, bukan program berhasil ya. Nanti sudah melaksanakan program dan membuat orang senyum. Lah itulah suatu energi yang tidak bisa dibeli dengan sesuatu apapun seperti itu, Bu. Berarti berhasil, Pak. Kan masyarakat senyum dengan program-program Bapak.
Oke, mungkin ini yang terakhir Bapak, Siap. visi jangka panjang sebagai Kepala Desa Srigonco dan harapan-harapan apa yang benar-benar harus terwujud ke depannya untuk Desa Srigonco? Siap. Wah, jadi ini sulit ya mau menjawab ya. Tapi intinya visi kami itu niat lillahi ta'ala untuk membangun Desa Srigonco dengan melihat potensi, kemampuan, dan hasil nanti capaian ke depan selama kami menjabat seperti itu. Tapi ya semoga doa barokahnya kami selalu kuat amanah, menjaga amanah ini, imannya selalu sehat walafiat. Itulah visi ke depan kita. Karena kalau kita gak sehat juga repot juga Bu. Kalau kita nggak kuat iman juga nggak repot juga. Kalau kita nggak kuat amanah juga repot juga. Tapi tentunya visi kami dengan membawa gerbong yang sudah banyak program ini, kami tentunya akan di tujuan, di finish dengan hasil yang insya Allah terbaik untuk Desa Srigonco seperti itu. Atau punya angan-angan Pak, Desa Srigonco harus go internasional? Oh ya pasti Bu, pasti. Jadi harapan kami itu kita punya potensi alam yang sangat luar biasa sehingga nanti mancanegara itu bisa melirik itu sebagai tujuan destinasi wisata, dan tentunya kalau sudah masyarakat internasional melihat Srigonco, tentunya kita sebagai masyarakat harus melek kepada language atau bahasa, khususnya bahasa Inggris. Terus kemudian apalagi ya, kalau nanti Srigonco ke depan itu bisa membuat satu RT minimal satu sarjana satu santri, jangan sangat luar biasa. Nanti akhlak dan akademisnya jalan semua. Itu nanti Srigonco akan jadi luar biasa. Bahkan mungkin di Indonesia only one Desa Srigonco yang bisa go internasional seperti itu. Atau mungkin karena Desa Srigonco sudah dibangun jalan internasional Bapak, mungkin Jalan nasional Bu. jalan nasional, masalah ya. Jalan nasional mungkin nanti masyarakat Desa Srigonco tidak boleh kalah dengan investor. Ya, Mungkin itu. Nah, ini menarik Bu. Nah, ini sedikit lagi ya Bu ya. Ini dari terakhir ini sedikit lagi. Jadi sedikit saja ya Pak. ya. Jadi saya berpesan di podcast ini, dan tentunya saya terima kasih kepada Kim Suara Srigonco sudah membuat podcast ini terkait tentang jalan nasional. Saya harapkan ayo masyarakat Srigonco jangan sampai menjual tanah dekat jalan nasional, karena nanti kalau sampai dibeli oleh orang luar Srigonco, panjenengan akan melipir atau tergerus atau istilahnya terusir seperti itu. Jadi tolong pertahankan, insya Allah jalan nasional ini sudah selesai, jenengan nanti akan banyak nanti destinasi wisata, peningkatan ekonomi, dan tentunya harapan saya jangan ekonomi kapitalis. Maksudnya apa? Ekonomi dari bohir-bohir, borjuis lah. Intinya kalau orang aksi borjuis. Jadi harus meningkatkan ekonomi kerakyatan yang memang itu perlu dengan masyarakat desa. Seperti itu. Tentunya Srigonco luar biasa. Dan terima kasih Suara Srigonco. Bapak terima kasih Ya. untuk waktunya. Siap. Banyak inovasi-inovasi untuk Srigonco ke depannya. Semoga Srigonco lebih maju lagi dan Amin. bisa go internasional ya Amin, Pak. amin. Yang saya petik dari visi misi Bapak atau program-program Bapak itu, semua program yang dijalankan di masyarakat Srigonco tidak bisa dijalankan sendiri, benar Bapak? Siap. Jadi butuh tim, butuh masyarakat juga untuk Support. menjalankan program, support tadi Bapak untuk program ini berjalan dengan sukses. Semoga Desa Srigonco sesuai harapan Bapak. Amin. Semoga Allah meridhoi. Sesuai harapan masyarakat juga ya Amin, Pak. pasti itu Bu ya. Siap. Terima kasih sekali Sama-sama, lagi Bu. Bapak. Terima kasih Mungkin buahnya. lain waktu Semoga kita bisa ketemu lagi. Siap pasti ketemu itu. Siap. Baik, karena kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi Bapak Didit. Sama-sama. Semoga masyarakat Srigonco bisa menonton podcast kami. Dan tentunya masyarakat luar Srigonco juga Bu ya. Siap. Masyarakat di luar Srigonco juga bisa melihat potensi-potensi yang ada di Desa Srigonco. Saya selaku host pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, comment, and like di Suara Srigonco. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.